Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KPI Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share jika konten ini bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan informasi dari kami. Kembali lagi sama aku Intan Rama yang akan nemenin kamu di KPI Podcast. Obrolin aja, jangan dipendam. Kali ini aku kedatangan salah satu bintang tamu yang memiliki tagline tukang buku nyamar jadi penulis. Siapa lagi kalau bukan Kang Mukni Pancaniti. Halo, assalamualaikum Kang Mukni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya kita bisa ketemu bertatap muka karena Intan dikabarin sama yang hubungin Intan, katanya ini ada salah satu yang unik yaitu tukang buku nyamar jadi penulis. Biasanya penulis dulu baru punya tukang buku nih. Ini kira-kira kamu nih apa kabarnya sebelum itu? Kabar saya baik seperti yang lain. Seperti yang lain. Pakai masker juga sama. Tetap untuk social distancing gitu ya. Untuk social distancing. Masya Allah. Oke, dari sini sih Intan pengen baru ngeliat ya. Ini ada 2 buku yang ada di depan Kang Mukni yang judulnya Perpustakaan Dua Kelamin, yang satu lagi Perpustakaan Kelamin. Itu adalah 2 buku yang baru terbit ataukah yang udah lama? Pertama itu Perpustakaan Kelamin. Ya. Oh, yang kuning, satu. yang kuning. Ya, yang kuning. Baru yang kedua Perpustakaan Dua Kelamin. Yang ketiga itu novel juga Tahun Tanpa Tuhan. Tahun Tanpa Tuhan. Tahun Tanpa Tuhan. Oke. Kemudian yang baru kemarin terbit itu Toilet dan Wahyu. Toilet dan Wahyu. Dan yang akan datang itu Cinta Itu Bangsat. Cinta Itu Bangsat. Ya, Cinta Itu Bangsat. Motivasi membuat kelima judul itu dan yang paling unik adalah Cinta Itu adalah Bangsat. Motivasinya buat itu apa? Nggak punya motivasi saya. Pengen, weh. Saya mah gampang orangnya soalnya. Gampang, easy ya. Jadi sekali kepikiran apa langsung tulis aja gitu. Biasanya ya nunggu wahyu dulu lah kayak yang lain lah. Masya Allah. Soalnya kalau untuk pemilihan judul kan, ya itu paling vital bagi seorang penulis itu. Pemilihan judul itu. Cuman ketemunya saya di judul itu. Cinta Itu Bangsat. Berarti itu belum selesai, selesai. Berarti ada pengalaman tentang Cinta Itu Bangsat. Kasar banget, mohon maaf. Nggak apa-apa dah. Memang begitu bahasanya. Oh, main begitu bahasanya. Bahasa halusnya apa? Bahasa halusnya termos lah. Termos. Serius ya? Intan nggak ngerti. Oh, nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Mantap. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, oke deh, lanjut lagi. Intan mau nanya nih, kira-kira Akang udah berapa tahun terjun di dunia buku ini? Jualan? Iya, jualan. Saya itu mulai jualan buku itu semester 6. Semester 6? Ketika kuliah. Sama di jurusan KPI juga. KPI juga? KPI di juga. Universitas Muhammadiyah Bandung? Di UIN saya. Di UIN? Di UIN Bandung. Iya. Semester 6 itu saya udah mulai ngampar. Ngelapak gitu. Ngelapak di kampus. Itu kalau nggak salah itu tahun 2010. Nah, baru 2013 saya pindah ke toko. Pakai modal sendiri? Ada yang bantuin banyak. Wih, ada yang bantuin banyak. Iya. Termasuk tukang buku lah bantuin saya banyak. Kenapa tukang buku itu pada pengen bantuin Akang sebenarnya? Ya mungkin karena saya soleh lah. Masya Allah. Udah Pak. Enggak ya, mudah-mudahan doa ya. Doain kawan-kawan. Oke. Sekarang ngomong-ngomong tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di sini di Laswi. Di Laswi. Karena ada ibu sama gudang buku saya di sini. Tapi kalau anak istri di Sumedang. Oh, di Sumedang. LDR dong? Enggak LDR juga. Sekarang kan udah ada handphone, ada apa. Tapi itu pun kan cuma 2 hari ke Sumedang, 2 hari ke Bandung gitu aja sih. Oh, jadi bulan dari Cibiru itu. Oh, Cibiru. Jadi enggak misalkan 1 bulan enggak ketemu, enggak. Enggak kayak gitu ya. Cuma 2 hari, 3 hari lah. Tapi benar-benar asli Bandung? Saya asli Bandung. Saya lahir di Bandung.
Paling nanti pesantren pun saya di Bandung di Cicalengka. Oh, pesantrenan juga. Pesantren saya soleh meskipun Mantap. judul buku saya kelamin tapi saya soleh. Oh, Saya gitu soleh. ya. Saya di Cicalengka, baru nanti ketika alia saya masuk ke Al Musadadiyah Garut. Al Musadadiyah Garut. Berarti berpindah-pindah dong ya? Ya, Bandung 3 ke Garut. tahun di SMP, aliyahnya Garut. Baru ke Bandung lagi ketika masuk kampus. Oke. Tapi sebelum itu kan Akang nih masuk jurusan KPI juga ya. Apa sih yang memotivasi Akang untuk masuk KPI? Komunikasi dan penyiaran Islam. Saya nggak punya motivasi, dulu saya disuruh oleh kepala sekolah saya. Oh iya, saya lupa. Akang ini nggak punya motivasi. Jadi mungkin karena saya dulu punya satu apa ya? Saya itu bisa ceramah dulu itu. Weh, mantap. Saya bisa ceramah dulu. Siraman rohani dong. Enggak siraman rohani. Ceburan rohani. Karena mungkin saya suka ceramah, Ya. nah saya disaranin untuk masuk komunikasi KPI. penyiaran Islam. Jadi ya udah kalau memang itu cocok buat saya ya saya masuk. Tapi itu pun ketika di UIN memang kan di UIN itu ada 3 ranah itu ya kalau KPI itu ada Iya. khitobah, ada ilam, ada kitabah. Kitabahnya tadi diulang dua Kitabah kali. menulis. Oh, menulis. Nah ketika kawan-kawan yang lain milih hitobah, Hitobah. kawan-kawan yang lain milih ilam seperti Ilam. film, kemudian radio. Nah saya waktu itu kebetulan memilih kitabah, Kitabah. menulis. Gitu. Jadi memang udah dari Akangnya lebih senang menulis. Ya begitu. Begitu. Cuman ya menulis itu semua penulis punya apa ya? Ciri khas, Bukan ciri khas, punya dorongan. punya dorongan. Kenapa dia akhirnya harus menulis? Nah, kenapa tuh? Kira-kira buat Kang Muni sendiri ada dorongan apa untuk Kang Muni sampai akhirnya menulis beberapa buku? Sampai 5 loh tadi. Terutama ya ketika saya dilukai aja. Wih, pernah berluka. Oh iya memang harus begitu. Saya pernah dilukai, kemudian saya menulis novel Tahun Tanpa Tuhan selama Tuhan. kurang lebih 4 tahun. Tapi itu benar-benar pengalaman pribadi. Pada akhirnya itu menjadi fiksi. Meskipun beberapa bagiannya saya ambil dari cerita saya, tapi saya gabungin dengan cerita sekeliling saya itu. Tapi setelah sebut saja dilukai, saya punya keinginan untuk nulis yang lain. Jadi yang mendorong saya untuk menulis itu justru luka itu sendiri. Makanya saya bersyukur pernah terluka, gitu loh. Saya bersyukur pernah terluka karena kalau saya tidak pernah terluka, saya tidak akan menulis. Gitu. Oke. Ya bebas. Nanti si penulis-penulis ini dilukai tidak hanya oleh cinta. Ada yang dilukai oleh agama mungkin. Ada yang dilukai oleh politik mungkin, gitu. Oke. Cuman luka ini biasanya menjadi dorongan terbesar untuk seseorang menulis. Luka. Ya. Kira-kira luka yang terbesar yang Kang Mugni alami itu apa? Sekarang atau dulu? Oke, dulu dari penulisan. Kalau dulu ya seperti anak-anak muda yang lain gak jauh dari cinta. Cinta. Eceng. Oke. Kalau sekarang? Alhamdulillah enggak. Tapi sedang menulis cinta Itu bangsa. itu bangsa. Berarti melihat sisi sudut pandang kaum muda kah ataukah seperti apa? Sudut pandangnya. Saya cinta itu bangsat itu belum apa ya. Saya cuma udah nulis beberapa bagian dan saya nemu judulnya. Tapi untuk keseluruhannya saya nggak tahu bahwa ini nanti akan ngomongin apa. Karena biasanya saya kalau menulis itu ngaguluyur. Ngaguluyur. Saya nggak pernah konsep gitu. Oh. Misalkan ketika bikin perpustakaan kelamin 1, perpustakaan kelamin 2, saya itu nggak pernah bikin kerangkanya dulu, plotnya akan begini. Karena ide itu ternyata datang ketika saya menulis. Oke. Jadi menulis dulu, Baru ide. datang. Oh, gitu Bukan ya. ide dulu atau ngumpulin dulu ide, lalu kita menulis, nggak gitu saya.
Saya itu menulis dulu, nanti di tengah-tengah menulis, ide itu bermunculan. Biasanya aku kalau misalnya nulis tuh idenya dulu baru nulis. Kalau nulis dulu mentok nih Intan idenya. Tapi ini ada kebalik. banyak yang begitu juga. Ada banyak yang ide dulu, Iya. dia udah ngumpulin ide besar, baru dia tulis. Ada yang begitu. Tapi filosofi perpustakaan kelamin ini apa? Karena menurut Intan kayak perpustakaan kelamin itu sesuatu organ tubuh yang ada di manusia. Jadi aku ini nggak ngerti maksudnya tuh. Ya makanya memang harus baca. Disuruh beli. Nggak Oke, usah nanti beli aku lah. dikasih nanti. Nggak usah belilah. Nanti ada kawan-kawan yang udah baca suruh nerangin aja. Oh, suruh nerangin. Oke, tunggu ya. Oke, kayak gitu ya. Berarti yang pertama itu perpustakaan kelamin di tahun Kalau urutannya, Ya. perpustakaan kelamin itu terbit pertama 2016. Kemudian 2019 saya itu nerbitin 3 buku. Tahun Tanpa Tuhan, lalu lanjutannya Perpustakaan Dua Kelamin, lanjutan dari Perpustakaan Kelamin pertama, kemudian Toilet dan Wahyu. Toilet dan Wahyu. Judul-judulnya unik-unik banget sih, tapi Masya Allah gitu ya, karena mungkin aku nggak pernah baca, jadi kayak pertama dengar tuh kayak, ini buku tentang ranah dalam sudut apa gitu. Jadi tentang kehidupan aja ini, atau Kan, agama atau apa? Kalau Perpustakaan Kelamin memang lebih fokus, kalau disebut cerita, bagaimana seorang anak ingin membangun perpustakaannya dengan cara menjual kelamin. Dalam arti sesungguhnya, Dalam arti sesungguhnya. bukan metafor ya. Ya. Ini benar-benar jual kelamin untuk membangun sebuah perpustakaan. Hanya perpustakaan kelamin. Cuman di buku ini, karena saya tukang buku, ada banyak hal tentang dunia perbukuan yang ingin saya sampaikan di sini. Makanya di buku ini itu begitu banyak tentang, ini cerita novel, tapi di dalamnya itu ada banyak diskusi tentang sejarah buku misalkan. Bagaimana dia diciptakan, dari apa bahan dasarnya untuk pertama itu bahan dasarnya apa. Termasuk bagaimana kita punya sejarah tentang penghancuran buku dari masa ke masa. Iya. Di dunia maupun di Indonesia. Jadi kawan-kawan yang baca buku ini memang selain dia mengikuti alur cerita si tokoh utama yang bernama Haryang ini, dia akan melihat atau dia akan mendapatkan banyak pengetahuan tentang buku. Tapi itu di perpustakaan kelamin pertama. Jadi perpustakaan kelamin pertama itu tema intinya itu perjuangan seseorang untuk membaca. Oke ya? Ya kayaknya Intan harus baca karena Intan nggak berjuang. Perjuangan seseorang untuk membaca buku. Oke. Yang kedua, perjuangan seseorang untuk menulis. Perjuangan untuk berarti itu yang Wahyu itu ya? Ini yang perpustakaan dua kelamin. Oh, persoalan dua kelamin. Jadi perpustakaan kelamin, perpustakaan dua kelamin. Oke sih. Kecuali Tahun Tanpa Tuhan itu beda cerita. Beda. Toilet dan Wahyu itu pun beda cerita. Apalagi Toilet dan Wahyu kan bukan novel, bukan cerpen. Itu tulisan-tulisan saya yang dibuat di WC. Seriusan? Serius. Sambil boker. Boker tuh apa? Modal. Oh, Iya ya, bahasa Sundana modal. iya, BAB gitu ya, buang air BAB. besar. BAB. Boker. Oke, di kedua ini Intan lihat ada gambar cewek sama cowok tuh di situ. Intan pikir kalau misalnya pas ngelihat covernya itu perpustakaan untuk pria dan wanita, ternyata beda ya. Ya banyak yang begitu mikir awalnya itu. Mikir Ya karena memang ada yang mikir, oh ini perpustakaan tapi isinya kelamin semua. Ada yang begitu. Ada juga yang berpikir, oh ini buku tentang perpustakaan tapi isinya buku-buku tentang seks. Misalkan begitu.
Ada yang Banyak, berpikir ada yang- seperti itu. Tapi ketika menerbitkan perpustakaan Kelamin ini banyak yang mencibir ataukah gimana? Ya banyak Pasti lah yang ya. gitu malah banyak. Tapi yang itu gitu menyebabkan luka juga hingga akhirnya Akang buat buku lagi, nulis lagi. malah. Kalau Termasuk nggak sih? perpustakaan kelamin malah Banyak orang enggak. yang Kalau perpustakaan kelamin enggak saya. Karena udah yang awal itu aja, pendorongnya itu aja, yang pertama itu yang tahun tanpa Tuhan itu. Oke. Meskipun dia terbit lebih akhir gitu. Tapi perpustakaan kelamin itu saya sebagai penulis lah. Saya ingat kalau kata teman saya si Agi itu, si Agi. pagi, Oh, Pak Agi. pagi, Ya, pagi nah. pagi. Ketika di tahun tanpa Tuhan, Tahun tanpa Tuhan. Mugni berdiri sebagai orang yang terluka. Oke. Sedangkan ketika di perpustakaan kelamin, Mugni berdiri sebagai seorang penulis. Penulis Makanya kalau perpustakaan kelamin itu murni fiksi. murni fiksi. Nah, ya meskipun fiksi tetap ada yang kita Ada. ambil lah dari sekitar kita, dari sekeliling kita. Tapi pernah ini gak sih saat Kang Mugni menulis tiba-tiba nggak ada ide nih, langsung udahan gitu sampai beberapa bulan. Karena kalau Intan itu kayak gitu, ketika Intan nulis buku nggak ada ide, ya udah akhirnya Intan beberapa minggu diamin dulu, Intan gak nulis lagi. Ketika mau menulis ulang tuh kayak aduh kok bahasanya jadi kaku nih. Apa Kang Mugni kayak gitu nggak sih Ya sebenarnya? sama-sama. Sama. Cuman saya ini ketika semangat menulis saya sedang muncul, saya jangan sampai berhenti sebelum menyelesaikan buku. Oke, paling lama ngeberesin satu buku berapa bulan? Minggu? Perpustakaan kelamin itu saya bikin 1 tahun. Lama banget. 1 tahun. Karena Nabi juga nerima wahyu itu 20 berapa tahun ya? Insyaallah. Iya kan? Iya, Loh. bisa. Kami ini para penulis Iya. itu melahirkan kata loh. Melahirkan kata. Melahirkan kata. Coba Intan misalkan. Ya. Jangan dulu nulis buku yang panjang deh. Cerpen aja. Nulis dulu status Facebook yang baik aja. Itu susahnya minta ampun loh. Iya, Intan nggak pernah nulis kayak gitu. Nulis status Facebook atau Instagram atau apa. Iya. Kecuali perpustakaan 2 kelamin itu saya bikin sekitar 7 bulanan. Lebih cepet ya. Ya, Berarti yang paling cepet di antara kelima yang tadi yang mana? yang paling cepat perpustakaan 2 kelamin. Perpustakaan. Perpustakaan 2 kelamin. Kalau Ada faktornya nggak sih? karena kan kalau perpustakaan 2 kelamin saya tinggal Lanjutin aja. ngelanjutin. Ya meskipun secara kondisi mental waktu itu berbeda, Iya. antara perpustakaan kelamin pertama sama kedua ini berbeda. Ya yang paling lama yang tadi itu tahun tanpa Tuhan itu. Tahun tanpa Tuhan. Berapa sih? Lupa. 4 tahun. Masya Allah. 4 tahun. Berapa halaman? Tahun tanpa Tuhan sekitar 280 halaman. 280 halaman, 4 tahun. 4 tahun Masya Allah. kurang lebih. Jadi itu ada diskusi sama sahabat yang tadi Akang bilang, Pak Agi gitu? Berkontribusi nggak? Ya. Oh ya, Agi berkontribusi. Dia sangat baik ke saya karena dia Oh. salah satu editor saya. Oke, jadi edit. Jadi Pak Agi ini banyak ngasih masukan juga. Kasih masuk. Bahkan ketika perpustakaan 2 kelamin saya masih ingat. Kenapa? Saya selesai beberapa bulan, saya sodorkan ke Agi. Agi bilang, "Mang, ini sudah selesai cuman belum ada ruhnya." Saya masih ingat omongan dia. Oke, kata saya. Saya baca ulang. Saya perbaiki lagi. Saya kasih ruh. Saya storein lagi ke dia, kata dia, "Nah, ini udah ada." Baru saya berani nerbitin. Masya Allah. Jadi setiap penerbitan buku, mau penerbitan itu konsultasi dulu. Bukan konsultasi atau ya, Kayak- bahasanya ya kita, karena Agi ini suka ke toko, Iya. ya karena dia suka ke toko buku saya, ya kita sering berbagi masalah penulisan itu. Masalah penulisan. Saya belajar ke Agi lebih banyak belajar ke saya lah gitu. Oke.
Gitu loh. Sama-sama belajar Saya lah soalnya intinya. nggak mau kalah kalau sama dia. Apakah emang di dunia persahabatan seperti itu ya? Saling tidak mau mengalah. Ya begitu kayaknya mah. Saling berlomba-lomba kayaknya dalam Jadi, kebaikan. Saya sama Agi mah pokoknya mah banyak buku. Banyak buku. Oh, emang Pak Agi punya buku juga? Punya. Buku nikah? Banyak yang nggak tahu. Oh, banyak. Agi itu punya novel ketika dia masih kuliah. Judulnya itu Abdi. Abdi. Kemudian nanti kalau nggak salah ketika dia kuliah pasca itu dia pun nulis sebuah novel judulnya Jadah. Jadah. Apa jadah? Ya mungkin nama tokohnya Jadah gitu. Oh. Atau mungkin kelakuan Sejadah? tokoh utamanya Jadah misalkan. Apa jadah? Ya Jadah itu Oke. haramkor lah pokoknya. Haramkor, oke. Tapi ini dari kedua buku ini ya kira-kira yang paling nerbitin paling banyak yang mana? Perusahaan kelamin satu. Perusahaan kelamin satu. Oke. Di sini nggak ada, bener-bener nggak ada yang tersakiti, terlukai. Tapi Intan pengen tahu nih, sebenarnya waktu pas nulis buku ketiga yang Wahyu itu, Toilet dan Wahyu itu, luka apa sih yang Akang pernah rasakan sampai sebegitunya? Nggak ada luka itu. Jadi saya ini punya kebiasaan ketika ada ide Iya. melintas di pikiran saya untuk nulis sesuatu, saya itu lari ke WC. Saya pegang handphone, saya nulis di situ. Jadi saya di dalam WC itu bisa sekitar setengah jam. Ya setengah jam itu satu tulisan selesai. Makanya Toilet dan Wahyu itu ya tulisan-tulisan saya yang saya bikin di kamar mandi sambil Semuanya dari halaman 1 sampai terakhir. semua. Kan saya Tapi- pilihin memang. Emang niat seperti itu ya? Nggak niat. Jadi ketika tulisan itu terkumpul, Ya. aduh sayang juga kalau nggak saya terbitin. Akhirnya saya terbitin. Oke, nah dari beberapa buku ini ada sosok yang Akang Mukni kagumin gak sih? Sebenarnya dari misalnya penulis yang lain yang membuat Akang itu kayak aku pengen nih jadi kayak dia gitu. Siapa ya? Diri sendiri kayaknya. Banyak kayaknya mah cuman Oke. ya banyak lah. Banyak. Salah satunya dong sebutin. Salah satunya ya. Iya. Tapi saya kalau menulis itu nggak tahu ya, saya nggak terlalu banyak alasannya. Cuman kalau untuk menjadi tukang buku saya punya banyak alasan. Oh. Gitu Iya loh. sih, Untuk karena jadi emang tukang buku saya banyak alasan. Oh, jadi tukang buku dulu baru nerbitin buku ya? Atau nerbitin Nulis buku dulu lah. Nulis dulu. Cuman pekerjaan saya itu yang paling Tukang utama buku. itu tukang buku. Nulis itu hanya sampingan aja. Oke. Tapi kenapa Akang termotivasi untuk buat toko buku itu? Dulu itu di masa-masa peradaban Islam itu, Iya. sebelum ditemukannya mesin Gutenberg, mesin cetak, Iya. corong terakhir untuk menyebarkan pengetahuan itu seorang warok. Warok. Warok itu profesi. Warok itu penyalin kitab. Jadi dulu misalkan Intan itu punya ide banyak, misalkan ingin nulis tentang hadis misalkan ya, Iya. hafalan hadis Intan itu banyak. Maka yang akan Intan datangi itu seorang warok. Intan diktein tuh hafalan itu, dan warok yang nulisnya. Itu bisa berbulan-bulan. Jadi misalkan 3 bulan selesai 1000 halaman. Nah si warok itu juga tukang buku. Jadi dia melakukan penyalinan kitab itu di toko bukunya itu. Jadi tugas warok itu selain dia menyalin kitab. Nah misalkan tadi ketika sudah selesai ditulis hafalan Intan, warok meminta untuk disahkan ke Intan, ditandatangan. Iya. Boleh nggak saya salin? Diperbanyak? Oh silahkan kata Intan.
Lalu diperbanyak sama si warok itu dan dia jual di toko bukunya. Nanti Intan dapat royalti lah kalau hari ini, begitu bahasanya. Sekian persen dari penjualan itu. Karena itu tadi mesin cetak belum ditemukan. Jadi buku itu ditulis saja oleh seorang warok itu. Nah, seorang warok pun selain dia menjadi mesin fotokopi, selain dia menjadi mesin fotokopi, dia pun menulis. Dia pun mengkritik kitab yang dia jual atau yang dia tulis. Dia menyimpan kritik-kritiknya itu di pinggir-pinggir kitab itu, di apa namanya itu, margin. Margin-marginnya itu. Jadi ketika kita menerbitkan buku, kita ini sedang membuka pintu penghakiman atas diri kita, gitu loh. Jadi harus siap aja. Jadi kalau ada penulis nggak mau dikritik, nggak mau dicela, nggak mau disalah-salahin, berarti yang dia tulis itu bukan buku, tapi wahyu.